Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah bersejarah penuh hikmah dihidupkan kembali untuk menjadi pelajaran abadi. Pada hari ke-10 bulan Muharram, lebih dari 1000 tahun yang lalu, padang pasir Karbala menjadi saksi bisu sebuah tragedi yang mengguncang dunia Islam. Sebuah peristiwa yang tak hanya merenggut nyawa cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali, tetapi juga mengabadikan nilai keberanian, keadilan, dan keteguhan iman dalam menghadapi tirani. Apa yang sebenarnya terjadi di Karbala? Mengapa Sayyidina Husain memilih jalan yang tampaknya penuh bahaya? Dan apa makna pengorbanan beliau bagi umat Islam hingga hari ini? Dalam episode kali ini, mari kita telusuri jejak sejarah yang tak pernah padam, kisah tentang perang yang bukan sekadar pertarungan senjata, tetapi benturan antara kebenaran dan kekuasaan. Bersama Cahaya Kisah Islami, mari kita renungi pelajaran besar dari Perang Karbala. Dalam sejarah Islam, khususnya dalam tradisi Syiah, tanggal 10 Muharram memiliki makna yang sangat mendalam dan penuh duka. Hari itu tidak sekadar menjadi bagian dari penanggalan Hijriyah, melainkan telah menjelma menjadi simbol kesedihan, pengorbanan, dan keteguhan prinsip. Pada hari itulah, salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah umat Islam terjadi, yaitu pembantaian Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai, beserta keluarganya dan para pengikut setianya. Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah dataran bernama Karbala, yang kini terletak di wilayah Irak, pada tahun 680 Masehi atau 61 Hijriah. Dalam kejadian tersebut, Husain beserta kelompok kecilnya yang terdiri dari keluarga dan sahabat-sahabatnya yang setia, dikepung dan mengalami pengepungan selama 3 hari tanpa akses terhadap air dan bantuan. Mereka menghadapi penderitaan yang luar biasa, baik fisik maupun batin, sebelum akhirnya gugur dengan tragis di tangan pasukan yang dikirim oleh penguasa saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah, khalifah dari dinasti Umayyah. Sejak saat itu, tanggal 10 Muharram, yang dikenal sebagai Hari Asyura, dijadikan oleh kaum Syiah sebagai hari berkabung tahunan yang dihayati secara mendalam. Di berbagai belahan dunia, para pengikut ajaran Imam Ali bin Abi Thalib memperingatinya dengan berbagai bentuk ekspresi duka, seperti doa, pembacaan kisah Karbala, dan prosesi simbolik mengenang penderitaan Husain. Hari itu bukan hanya hari bersejarah, tetapi juga menjadi refleksi nilai perjuangan melawan tirani, menegakkan keadilan, dan mempertahankan integritas moral meski harus mengorbankan nyawa. Kisah tragis Karbala ini bermula dari ketegangan politik yang terjadi setelah wafatnya kakak Husain, yaitu Hasan bin Ali, yang sebelumnya pernah berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ayah Yazid, demi menghindari pertumpahan darah umat Islam. Ketika Yazid naik takhta, ia menuntut bayat atau sumpah setia dari para tokoh penting umat, termasuk Husain. Namun, Husain menolak untuk mengakui kepemimpinan Yazid yang dianggapnya tidak sah dan tidak memiliki kelayakan moral maupun spiritual untuk memimpin umat Islam. Dalam situasi yang genting itu, Husain menerima seruan dari penduduk Kufah, sebuah kota penting di Irak. Mereka mengundangnya untuk datang ke sana dan menjanjikan dukungan agar Husain dapat menggantikan posisi kepemimpinan umat yang sebelumnya dipegang Hasan. Mereka menyatakan bahwa mereka telah siap memberikan loyalitas kepada Husain sebagai pemimpin yang sah, yang masih memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW, serta dikenal karena ketakwaannya dan keadilannya. Namun, tidak semua orang di sekeliling Husain menyambut undangan itu dengan baik. Beberapa sahabat yang dekat dengannya menaruh kecurigaan terhadap niat warga Kufah. Mereka mengingatkan Husain bahwa orang-orang Kufah memiliki sejarah yang tidak selalu membanggakan dalam hal kesetiaan. Ada kekhawatiran bahwa janji-janji mereka hanyalah ucapan kosong yang tidak akan ditepati. Salah satu sahabat yang memberikan peringatan keras adalah Abd Allah bin Zubair. Ia dengan tegas mengatakan kepada Husain, "Hendak kemanakah engkau, wahai Husain? Apakah engkau hendak menemui kaum yang telah membunuh ayahmu dan menikam kakakmu Hasan? Batalkanlah niatmu pergi ke sana." Peringatan itu bukan tanpa alasan. Ayah Husain,
yaitu Ali bin Abi Thalib, pernah menjadi khalifah dan menghadapi pemberontakan serta pengkhianatan, termasuk dari pihak-pihak yang bermukim di Kufah. Begitu pula kakaknya, Hasan, yang harus melepaskan kekuasaan demi menghindari konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa warga Kufah hanya memanfaatkan Hussein demi kepentingan politik sesaat menjadi sangat masuk akal. Meskipun telah menerima berbagai nasihat untuk tidak berangkat, Hussein memilih tetap menuju Kufah. Ia percaya pada prinsip bahwa diam terhadap kezaliman adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam. Dengan niat yang tulus dan motivasi spiritual yang tinggi, ia berangkat bersama keluarga dan sejumlah kecil pengikutnya. Namun, nasib berkata lain. Di tengah perjalanan, ia mendapati bahwa situasi di Kufah telah berubah drastis. Para pendukungnya di sana diintimidasi dan dibungkam oleh pasukan Yazid. Jalan menuju Kufah menjadi medan berbahaya, dan Hussein pun akhirnya terjebak di Karbala. Di Karbala, Hussein dan rombongannya dikepung oleh ribuan tentara yang diperintahkan untuk menghentikannya. Mereka dipaksa bertahan tanpa makanan dan air, dalam panas terik padang pasir, selama 3 hari penuh. Meski dalam kondisi terdesak, Hussein tetap menolak untuk tunduk pada Yazid. Ia lebih memilih mati dalam kehormatan daripada hidup dalam kehinaan. Dalam pertempuran yang tak seimbang itu, satu persatu anggota keluarga dan pengikutnya gugur dengan penuh keberanian. Hingga akhirnya Hussein sendiri pun terbunuh, tubuhnya dimutilasi, dan kepalanya dipenggal untuk dikirim ke istana Yazid. Peristiwa Karbala menjadi luka yang membekas dalam sanubari umat Islam, terutama kaum Syiah. Namun, luka itu juga mengobarkan semangat untuk terus melawan ketidakadilan. Asyura bukan hanya hari mengenang kematian Hussein, tetapi juga hari untuk memperbarui komitmen terhadap kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperjuangkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi memperingati Asyura telah berlangsung selama lebih dari 1000 tahun. Di Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, India, dan negara-negara lain yang memiliki komunitas Syiah, peringatan ini dilaksanakan dengan berbagai ritual khas, mulai dari pembacaan syair-syair duka, marsiah, drama ritual, ta'ziyah, hingga pawai-pawai berkabung yang menggambarkan penderitaan Hussein. Bagi mereka, kisah Karbala adalah sumber inspirasi yang tak pernah padam, sebuah teladan tentang keberanian, keteguhan hati, dan pengorbanan suci. Namun demikian, semangat peringatan ini juga terus dikembangkan dalam konteks yang lebih universal. Nilai-nilai perjuangan Hussein kini tidak hanya dipahami sebagai bagian dari sejarah Syiah, tetapi juga sebagai warisan moral umat Islam secara keseluruhan. Banyak tokoh dari berbagai aliran dalam Islam, bahkan tokoh non-Muslim, mengakui bahwa tragedi Karbala menunjukkan keagungan nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas-batas sektarian. Ibnu Abbas, dengan penuh kasih sayang dan rasa cemas, memberikan nasihat kepada Hussein agar membatalkan rencananya ke Irak. Ia menyampaikan dengan nada penuh kekhawatiran, "Wahai Hussein, putra pamanku, sungguh aku sangat mengkhawatirkan keselamatanmu. Engkau tahu sendiri bagaimana sifat masyarakat Irak, mereka dikenal tidak konsisten dalam kesetiaan. Jangan mudah tertipu oleh rayuan dan janji mereka. Aku memintamu untuk tetap tinggal di sini, di tempat yang lebih aman." Namun, Hussein dengan penuh keteguhan menjawab, "Wahai putra pamanku, demi Allah, aku sangat menghargai nasihatmu. Aku tahu engkau berkata dengan niat yang baik dan penuh kasih. Tetapi hatiku telah mantap. Aku telah mengambil keputusan, dan aku akan tetap berangkat." Meskipun ada nuansa hormat dan pengakuan terhadap nasihat Ibnu Abbas, Hussein tetap pada pendiriannya. Melihat tekad Hussein yang tak tergoyahkan, Ibnu Abbas mencoba memberikan saran alternatif. Ia berkata, "Jika engkau tetap bersikeras berangkat, maka setidaknya jangan bawa serta anak-anak kecil, kaum perempuan, dan keluargamu. Aku khawatir engkau akan menghadapi nasib tragis seperti yang dialami oleh Khalifah Utsman bin Affan. Dan aku tak sanggup membayangkan kaum perempuan serta anak-anak menyaksikan tragedi kematianmu." Namun demikian, Hussein tetap tidak mengubah keputusannya.
Ia merasa bahwa ajakan masyarakat Kufah adalah sebuah panggilan moral dan spiritual yang harus dijawab. Ia percaya bahwa mereka benar-benar mengharapkan kehadirannya dan siap membayatnya sebagai pemimpin umat. Lebih dari itu, Husain menyatakan bahwa ia telah melakukan istikharah, yakni memohon petunjuk kepada Allah dalam solat dan doa, dan dari hasil itu ia merasa yakin bahwa keputusannya untuk berangkat adalah yang terbaik. Dengan keyakinan itu, Husain pun melakukan perjalanan menuju Kufah bersama keluarganya dan para pendukungnya. Dalam rombongan itu terdapat sekitar 72 anggota keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak, serta tidak lebih dari 100 orang pengikut setia. Mereka melakukan perjalanan panjang menuju tanah Irak, tanpa menyadari bahwa di ujung perjalanan itu telah menanti bahaya yang sangat besar. Setibanya di Karbala, sebuah dataran beberapa kilometer dari Kufah, pasukan besar yang dikirim oleh penguasa dinasti Umayyah telah bersiap menghadang mereka. Pasukan tersebut dipimpin oleh Ubaidillah bin Ziyad, gubernur yang ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah, khalifah yang sedang berkuasa saat itu. Jumlah pasukan yang menghadang Husain sangat besar, dilaporkan melebihi 3.000 tentara bersenjata lengkap. Ubaidillah bin Ziyad, atas perintah Yazid, menawarkan satu pilihan kepada Husain, tunduk dan memberikan bayat kepada Yazid sebagai khalifah sah. Namun Husain dengan tegas menolak. Ia tidak bisa menerima kepemimpinan Yazid yang menurutnya tidak memiliki legitimasi agama maupun moral. Baginya, Yazid telah merebut kekuasaan secara tidak sah dari tangan ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Husain tidak ingin memberikan pengakuan kepada kekuasaan yang dibangun di atas ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai Islam. Penolakan Husain terhadap ultimatum itu menjadi pemicu terjadinya konfrontasi yang sangat tidak seimbang. Di satu sisi, Husain hanya memiliki sedikit pasukan, dan di sisi lain, lawannya adalah tentara kerajaan yang besar dan siap tempur. Maka pecahlah pertempuran sengit yang berdarah-darah di padang Karbala. Satu demi satu, para pengikut Husain gugur sebagai syuhada, mempertahankan kehormatan dan keyakinan mereka. Hingga akhirnya, Husain sendiri pun terbunuh secara tragis. Tubuhnya dipenuhi luka, lalu dipisahkan dari kepalanya. Kepala Husain kemudian diletakkan dalam sebuah wadah besar yang menyerupai mangkuk dan dikirim ke Damaskus, ibu kota kekuasaan Yazid, sebagai bukti keberhasilan pasukan Umayyah. Terdapat beberapa versi mengenai reaksi Yazid saat menerima potongan kepala Husain. Ada yang menyebut bahwa Yazid merasa terpukul dan meneteskan air mata menyaksikan kepala cucu Nabi Muhammad SAW itu. Namun, versi lain menyatakan bahwa Yazid justru merasa puas dan senang karena telah menyingkirkan lawan politiknya. Bahkan, setelah itu, Yazid memerintahkan agar Zainab, saudari Husain, membawa kepala saudaranya itu ke Mesir. Di sanalah, menurut salah satu riwayat, kepala Husain dimakamkan, dan kini diyakini berada di tempat yang dikenal sebagai Masjid Imam Husain di Kairo, Mesir. Sementara itu, jasad Husain yang sudah tak berkepala dikebumikan di Karbala, tempat di mana pertempuran itu terjadi. Kota ini kemudian menjadi tempat ziarah penting bagi umat Islam, terutama bagi kaum Syiah, dan dikenang sebagai simbol keteguhan dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Peristiwa Karbala bukan hanya merupakan tragedi keluarga Nabi, tetapi juga menjadi tonggak sejarah perjuangan moral dalam Islam. Dalam kejadian itu, Husain telah menunjukkan bahwa mempertahankan prinsip kebenaran lebih penting daripada keselamatan pribadi. Ia rela mengorbankan dirinya, keluarganya, dan pengikutnya demi melawan ketidakadilan dan kediktatoran. Nasihat-nasihat dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Abdullah bin Zubair, yang dengan tulus menginginkan keselamatan Husain, merupakan cerminan dari kasih sayang dan kebijaksanaan. Namun, sejarah juga mencatat bahwa keteguhan hati Husain dalam mempertahankan integritasnya adalah pelajaran besar tentang keberanian moral. Ia tidak bergeming, meski tahu resiko yang menantinya adalah kematian. Tragedi Karbala terus dikenang sepanjang masa. Tidak hanya oleh komunitas Syiah, tetapi juga oleh umat Islam secara umum sebagai peringatan akan pentingnya kejujuran, keadilan,
dan keberanian untuk berdiri di pihak yang benar. Kisah ini juga memperingatkan kita tentang bahayanya kekuasaan yang disalahgunakan, pengkhianatan terhadap amanah, dan manipulasi politik yang mengorbankan nyawa orang-orang tak bersalah. Kisah Husain, Ibnu Abbas, dan peristiwa Karbala bukan sekadar catatan sejarah, tetapi warisan nilai-nilai luhur yang terus hidup dalam hati umat hingga kini. Dan 10 Muharram, hari ketika darah mulia tumpah di Karbala, tetap menjadi momentum spiritual dan historis yang penuh makna di sepanjang zaman. Itulah sekelumit kisah tentang Perang Karbala. Bukan sekadar cerita duka, tetapi pelajaran besar tentang keberanian, keteguhan hati, dan cinta terhadap kebenaran. Pengorbanan Sayyidina Husain dan para pengikutnya di padang Karbala mengajarkan kita bahwa membela keadilan tak selalu berujung kemenangan duniawi, tapi pasti mendapat tempat mulia di sisi Allah. Semoga kisah ini menambah keteguhan iman kita, dan menjadikan kita pribadi yang selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran, dimanapun, kapanpun. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Kisah Islami, agar kita bisa terus menyelami kisah-kisah penuh hikmah dari sejarah Islam yang begitu kaya dan bermakna. Sampai jumpa di video selanjutnya.